Halo teman-teman semua. Kali ini, Story 3M akan membagikan alur cerita manhwa yang berjudul The Iron Blood Necromancer Has Returned. Baiklah, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita simak videonya. Pada chapter sebelumnya, Kang Hyuk mengatakan agar mereka menunggu sampai para pengepung itu memasuki lorong landai yang mereka tempati. Kang Hyuk ingin agar Lamur tetap memantau pergerakan mereka sampai dirinya memberikan perintah untuk membangkitkan semua pasukannya. Lamur dengan senang hati tentunya akan mengikuti perintah dari tuannya dan dirinya akan segera melaporkan jika para penyusup itu sudah sampai di lantai teratas. Tim yang dipimpin oleh Sigit Rendang tampaknya sudah hampir mencapai lantai teratas apartemen Kang Min bersama dengan pasukannya. Setelah sampai di lorong tempatnya Kang Hyuk, Sigit Rendang menyuruh agar mereka semua segera bersiap karena mereka akan menerobos tempat ini. Karena lorong yang ditempati oleh Kang Hyuk lebih luas dibandingkan dengan lorong landai bawah, Sigit Rendang akan membagi formasinya. Sigit Rendang menyuruh agar pembawa senapan berada di depan barisan dan untuk pemanah akan berada di posisi paling belakang. Sigit Rendang bersama dengan pasukannya kini mulai mendekat ke arah pintu masuk ruangan Kang Hyuk sambil menyiapkan senapan mereka. Sigit Rendang menanyakan apakah tim 2 sudah berada di posisinya dan tim 2 mengabarkan jika mereka telah bersiap di setiap lantai jadi posisi mereka sudah aman. Sigit Rendang tentunya merasa jika mereka seharusnya segera memulai operasinya, namun sebelum itu, Sigit Rendang tampaknya mau meletakkan sebuah magic bomb terlebih dulu. Namun baru saja membuka bungkus magic bomb, Sigit Rendang tampaknya harus dikejutkan dengan sesuatu yang tidak pernah dirinya duga. Benar sekali, Sigit Rendang sangat terkejut karena sebuah pedang tiba-tiba menembus dari balik pintu hingga menusuk tubuhnya. Ryo Batagor menanyakan kenapa kedua hanya diam saja, tapi Sigit Rendang tampaknya sudah tidak bisa memberikan reaksi apapun. Sigit Rendang yang tiba-tiba terjatuh tentunya membuat anggota timnya terkejut karena kedua mereka telah diserang terlebih dulu. Ryo Batagor menyuruh agar mereka semua segera berlindung karena magic bomb yang akan dipasang kedua sepertinya akan meledak dan tampaknya magic bomb itu benar-benar meledak. Zaki Sotong menanyakan siapa yang barusan menyerang kedua, tapi Ryo Batagor mengatakan bagaimana dirinya bisa tahu jika dia saja tidak tahu. Namun melihat adanya skeleton bermunculan, Ryo Batagor dan Zaki Sotong tentunya langsung berteriak untuk berhati-hati dan bersiap untuk menyerang mereka. Di sisi lain, di tempat tim 2 berjaga, mereka mendengarkan kelompoknya Ryo Batagor sedang berteriak jika di sana ada pasukan skeleton. Tim 2 yang dipimpin oleh Bakwan tampaknya mengerti dengan monster apa yang sedang mereka hadapi, dan acar menanyakan apakah mereka sudah mulai berperang. Jahe mengatakan sepertinya mereka sedang berhadapan dengan seorang necromancer, dan Tomat mengatakan sungguh menyenangkan bisa menghadapi para skeleton yang lemah itu. Namun berbeda dengan Jahe dan Tomat yang sedang menantikan bertarung melawan skeleton, Bakwan tampaknya mendengarkan suara teriakan tiada henti dari pasukan pertama. Bakwan kemudian menyuruh agar semua anggotanya segera bersiap dan menjaga tangga beserta dengan liftnya dan langsung menyerang para undead ketika mereka sudah muncul. Bakwan menyuruh agar semua tim jarak dekat segera bersiap untuk memberikan serangan kejutan pada para undead yang akan segera turun kemari. Bakwan ingin agar mereka tetap fokus dan jangan sampai meremehkan musuhnya karena tim pertama sepertinya sudah dibantai habis tanpa bisa memberikan serangan balik. Kembali ke tempatnya Kang Hyuk, di mana saat ini dia sudah selesai menghabisi tim pertama dengan serangan kejutan bersama dengan Lamur. Jika sebelumnya Lamur hanya mengambil jiwa-jiwa yang telah mati, tampaknya sekarang dia mulai membangkitkan tim pertama sebagai pasukan undead yang baru. Persiapan Kang Hyuk telah selesai, sekarang waktunya bagi mereka untuk menghabisi anggota Serikat Gargowa satu demi satu dan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Di luar apartemen Kang Min, Nazgûl masih menunggu kabar dari kelompok yang menyerang Kang Hyuk terlebih dulu. Namun bukannya mendengarkan kabar baik, Nazgûl malah mendengarkan suara teriakan meminta ampun agar tidak dibunuh. Nazgûl benar-benar mendengar semua jeritan kelompok yang masuk terlebih dulu, dan meskipun mereka menyerang, pada akhirnya suara jeritan mereka yang terdengar di belakang. Nazgûl menebak jika kelompok pertama sudah terbantai habis karena tidak ada respon sama sekali dari mereka, namun kelompok 2 tampaknya masih bertarung melawan pasukan skeleton. Nazgûl memang tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam, tapi ia menduga bahwa Kang Hyuk adalah seorang necromancer yang lebih kuat dibandingkan necromancer lainnya. Nazgûl kemudian memerintahkan agar penyihir tua segera melepaskan pelindungnya, dan penyihir tua menanyakan bukankah itu akan membuat Kang Hyuk memiliki kesempatan untuk kabur. Nazgûl mengatakan jika dirinya merubah rencananya, jadi mereka akan memberikan serangan kejutan ke arah jendela dan tembok apartemen.
Nazgûr ingin agar penyihir tua menembakkan bola api skala besar untuk membunuh mereka semua. Entah skeleton ataupun zombie, mereka pasti akan terbakar habis. Nazgûr mengatakan akan lebih baik jika necromancer itu juga ikutan mati karena terlalu banyak menghisap asap, meskipun itu mungkin tidak akan terjadi. Nazgûr ingin agar penyihir tua segera melakukan perintahnya, dan pada akhirnya pelindung yang mengelilingi apartemen Kang Min perlahan mulai menghilang. Penyihir tua menanyakan apakah Kapten yakin dengan rencana kali ini, dan Nazgûr mengatakan lakukan saja karena mereka harus segera menyingkirkannya. Penyihir tua itu tentunya langsung merapalkan sihir bola api skala besar dan bersiap untuk melenyapkan pasukan Kang Hyuk yang berada di dalam gedung. Namun selagi penyihir tua itu merapalkan mantra yang cukup lama, tampaknya beberapa skeleton sudah mulai berada di lobi. Melihat adanya pasukan skeleton yang mencoba untuk keluar dari gedung, Nazgûr tentunya menyuruh agar anak buahnya segera menahan pintunya dan jangan sampai mereka mengganggu penyihir. Nazgûr tentunya menanyakan berapa lama lagi penyihir tua akan merapalkan mantranya, karena para undeadnya sudah mulai berbalik menyerang mereka. Penyihir tua tentunya masih fokus untuk membuat serangan bola api skala besar, dan nampaknya sihir tersebut akan segera selesai. Saat itu juga, sebuah kobaran api mulai meluncur ke arah pasukan skeleton dan membuat mereka harus terbakar hangus oleh sihir bola api skala besar tersebut. Nazgûr yang berpikir rencananya berhasil tentunya sangat senang, tapi tampaknya sebelah harus mendapatkan serangan yang tidak terduga saat mengangkat tangannya. Tidak hanya itu, serangan yang barusan mengenai sebelah juga membuat sebuah ledakan yang cukup kuat hingga membuat Nazgûr sangat terkejut. Nazgûr tentunya berpikir, apa-apaan serangan barusan itu, dan kenapa para undead yang seharusnya terbakar hangus malah masih baik-baik saja. Tentu saja, dari dalam kobaran api tersebut, Kang Hyuk sudah membawakan hadiah kepada Nazgûr, di mana Kang Hyuk membangkitkan pasukan pertama dan pasukan kedua sebagai bawahannya. Situasi penggabungan Kang Hyuk ini berubah menjadi medan perang, dikala kekuatan tempur Kang Hyuk telah muncul menghadapi mereka semua. Pasukan skeleton Kang Hyuk tampaknya benar-benar sangat kuat, bahkan para hunter asosiasi dan serikat Gargowa hampir setara dan tidak bisa melawannya. Namun tentu saja, pasukan asosiasi dan Gargowa telah menyiapkan beberapa pemanah yang akan bersiap untuk menyerang pasukan skeleton dari jarak jauh. Terlebih lagi, beberapa dari mereka juga menggunakan sebuah bom untuk menghancurkan para skeleton yang sedang berkumpul. Dari atas gedung, tampaknya juga ada pasukan senapan yang telah bersiap untuk menghadang para skeleton untuk terus maju. Para skeleton tampaknya hampir terdorong mundur karena pasukan senapan itu dengan cepat mengenai kepala mereka. Bukan hanya pasukan senapan saja, beberapa penyihir yang telah bersiap juga memberikan tembakan bola api untuk menghanguskan para undead. Situasi saat ini seperti benar-benar menguntungkan pasukan asosiasi dan serikat Gargowa yang telah berjaga dan bersiap mengepung Kang Hyuk. Seseorang kemudian mengatakan bagus sekali karena rencana mereka berhasil, dan wanita di sampingnya mengatakan para skeleton itu bukan apa-apa di hadapan mereka. Namun di saat pria itu akan mengatakan untuk meratakan pasukan skeleton, sebuah anak panah dengan cepat mengincar bola mata pria itu, bahkan serangan tersebut tepat mengenai titik hitam di tengahnya. Pria itu yang tadinya sudah sombong mau meratakan pasukan skeleton, sekarang dia malah berteriak kesakitan seperti orang yang sedang sekarat, dan wanita itu menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tampaknya, pasukan skeleton saat ini sedang memberikan serangan balasan pada pasukan senapan dengan ratusan anak panah yang terbuat dari tulang mereka. Seseorang kemudian memberitahu jika ini sungguh gawat dan mereka harus segera memasang penghalang untuk melindungi mereka semua. Seorang tanker tentunya dengan sigap langsung menyiapkan sebuah perisai sambil mengatakan tidak akan membiarkan mereka lewat. Tanker itu juga mengaktifkan skill perisai miliknya dan membuat serangan para skeleton menjadi percuma saja. Karena serangan para skeleton itu berhasil mereka tahan, tanker kemudian menyuruh agar mereka segera menyerang para skeleton itu kembali dan dirinya akan melindungi mereka semua. Kang Hyuk tentunya menyadari jika pasukan asosiasi dan serikat Gargowa sudah menyiapkan serangan pengepungan agar membuatnya tidak bisa melakukan apapun atau melawan. Namun sayang sekali, mereka semua salah memilih lawan, karena orang yang sedang mereka hadapi adalah kakaknya dari hunter terkuat, sekaligus raja yang menguasai dunia lain. Bayangkan saja, seorang necromancer yang melawan ratusan orang, tentunya dia memiliki banyak sekali tumbal yang bisa dirinya korbankan. Kang Hyuk kemudian meledakkan beberapa orang untuk menjadikan mereka sebagai bahan persembahan memanggil pasukannya. Kang Hyuk juga mulai mengumpulkan energi demonik untuk memulai ritual pemanggilannya, dan tampaknya energi tersebut sangat kuat dan banyak.
Seketika itu, Kang Hyuk langsung memanggil pasukan penyerangan ke-7 untuk membantunya menghabisi pasukan asosiasi dan serikat Gargowa dengan jumlahnya yang cukup banyak. Nasgor tentunya sangat terkejut karena skeleton itu jauh lebih besar daripada yang muncul di lobi, dan dia menebak bahwa skeleton itu telah diperkuat dengan menggunakan jiwa-jiwa dari rekan mereka yang telah mati. Tanpa banyak berbasa-basi, pasukan skeleton ke-7 langsung mendatangi Nasgor dan bersiap menyerangnya menggunakan kapak besar. Nasgor tentunya langsung menghindari serangan tersebut karena sejak awal dirinya tidak akan berpikir ikutan terlibat dalam penyerangan Kang Hyuk kali ini. Karena sudah tidak ada pilihan lagi, Nasgor mengeluarkan pedang demoriknya dan bersiap untuk menghabisi para skeleton yang mencoba menyerangnya. Dengan cepat, Nasgor mengayunkan pedangnya pada salah satu skeleton yang berada di depannya, dan tampaknya skeleton itu tidak bisa menghindarinya. Hanya dengan sekali tebasan seperti itu, Nasgor langsung membuat skeleton yang berukuran lebih besar langsung hancur seketika. Tak cukup sampai di situ, Nasgor juga mulai menebas beberapa skeleton yang berada di sekitarnya dengan sangat cepat dan sangat kuat. Para skeleton itu sepertinya tidak bisa menghindari serangan pedang yang dilakukan oleh Nasgor, bahkan mereka seperti terlalu mudah untuk dikalahkan. Namun tentu saja, Nasgor juga sepertinya harus merasakan kelelahan lebih cepat karena dia menggunakan tenaganya jauh lebih besar. Nasgor yang sudah mulai kelelahan hanya dengan beberapa kali tebasan, tampaknya berpikir kapan semua ini akan berakhir. Nasgor benar-benar tidak menduga bahwa dirinya akan sangat kelelahan hanya untuk melawan beberapa skeleton yang sepertinya tidak ada habisnya. Nasgor tentunya semakin kesal karena para keparat yang dirinya tunggu masih belum datang, dan sampai kapan dirinya harus bertahan seperti ini. Para skeleton tampaknya terus bermunculan tiada henti seiring berjalannya korban yang terbunuh dalam pertarungan ini. Namun dari lokasi yang tidak jauh dari sana, seseorang sedang mengawasi Nasgor yang sedang kewalahan setelah dikepung oleh pasukan undead. Entah kenapa, tapi orang ini adalah Hwang Kyo-ho, sangat berbeda dengan Hwang Kyo-ho yang sebelumnya kita lihat di awal-awal chapter. Admin sebenarnya jadi agak bingung, tapi kita nikmatin saja ceritanya. Seseorang kemudian memanggil Hwang Kyo-ho sambil menanyakan apakah semuanya baik-baik saja, dan Kyo-ho mengatakan sepertinya agak kacau. Admin tidak tahu nama pria kekar yang sedang dipanggil kakak oleh Kyo-ho, tapi mungkin kita sebut saja orang itu sebagai Gacoan. Gacoan mengatakan tidak usah berbasa-basi lagi dan segera beritahukan padanya di mana lokasinya Nasgor supaya dirinya bisa segera membantunya. Hwang Kyo-ho mengatakan jika Nasgor sekarang sedang berada di tengah kekacauan dan sedang sibuk bertarung melawan para undead. Gacoan mengatakan orang itu tidak pernah mendengarkan meskipun dirinya selalu bilang seseorang yang tidak sabaran akan mati duluan. Gacoan rasa jika Nasgor lebih mirip seperti orang bodoh, dan Hwang Kyo-ho mengatakan tim pengawas bertanya padanya apakah dirinya akan ikut bertarung dengannya, tapi dirinya menjawab tidak. Gacoan menanyakan kenapa dia tidak mau ke sana dan bertarung bersama dengannya, tapi Kyo-ho mengatakan bagaimana mungkin seorang penakut seperti dirinya terjun ke dalam medan perang seperti itu. Kyo-ho mengatakan jika dirinya membutuhkan seseorang yang handal agar bisa bertarung dengan baik, sebab dirinya tidak mau menghadapi seorang musuh secara langsung. Kyo-ho mengatakan itulah alasan kenapa dirinya selalu berada bersama dengan Kang Min dan memanfaatkannya dengan baik. Gacoan menanyakan apakah Kyo-ho berencana untuk naik ke posisinya Nasgor, karena setelah dia mati, Kyo-ho pasti bisa menempati posisinya. Kyo-ho mengatakan tentu saja dirinya tidak akan melakukan hal itu karena dirinya bukan orang yang sekeji yang dia pikirkan. Gacoan mengatakan tidak usah berpura-pura di hadapannya sebab dirinya sangat tahu bahwa Kyo-ho sangatlah keji, tapi Kang Min saja yang bodoh dan tidak menyadarinya. Kyo-ho mengatakan itu terjadi begitu saja, tapi mungkin ide dari Gacoan boleh juga karena dirinya bisa mengambil posisinya Nasgor setelah dia mati. Gacoan mengatakan tanyakan saja pada wakil ketua serikat karena dirinya tidak memiliki wewenang untuk mengangkat Kyo-ho sebagai ketua tim 4. Kyo-ho mengatakan bukankah Gacoan adalah fighter terbaik dan juga ketua tim 3, jadi apakah dia tidak bisa melakukan sesuatu untuknya? Gacoan mengatakan ketimbang bertanya seperti itu, lebih baik dia melakukan sesuatu yang lebih berguna, terlebih belakangan ini cara berbicara dia lebih menyebalkan. Kyo-ho mengatakan jangan salah menilainya, karena meskipun dirinya mungkin menyebalkan, tapi dirinya adalah orang yang berhasil menusuk Kang Min secara langsung. Biarpun Kang Min adalah hunter terkuat, tapi Kyo-ho sangat senang ketika melihat wajahnya Kang Min penuh dengan rasa terkejut dan kesakitan. Kyo-ho mengatakan jika dirinya tidak hanya akan melakukan itu pada Kang Min, tetapi dirinya juga akan melakukan itu pada kakaknya Kang Min dan membuatnya bertemu dengan adik kesayangannya.
Gajoan menanyakan apakah dia yakin soal itu karena Kang Hyuk adalah seorang nekromancer dan Kyo-ho mengatakan tentu saja. Kyo-ho mengatakan jika nekromancer adalah makhluk fana dan untuk itu dirinya sudah mendapatkan banyak ramuan dari Elijah. Kyo-ho kemudian menyuruh seseorang untuk segera datang kemari dan membawakan dirinya ramuan yang telah dirinya dapatkan dari Elijah. Kyo-ho memberitahu jika ramuan inilah yang digunakan para hunter serikat di Amerika untuk menangkap nekromancer dan penjahat di negara mereka. Kyo-ho menebak jika pendeta di Vatikan juga menggunakan sihir untuk membuat air suci yang dapat melawan kekuatan jahat. Menurut Kyo-ho, satu tetes saja dari ramuan Elijah ini dapat melelehkan satu undead, jadi mereka tidak perlu khawatir dengan kekuatan nekromancer itu. Gajoan menanyakan apakah Kyo-ho datang jauh-jauh kemari hanya untuk menjual obat-obatan seperti ini padanya. Kyo-ho mengatakan jika fisik Gajoan sangatlah bagus sebagai seorang petarung untuk mengalahkan undead dengan tangan kosong saja. Namun berbeda dengannya yang tidak bagus secara fisik, maka menggunakan ramuan ini adalah solusinya. Kyo-ho kemudian menyuruh Taeho untuk segera membagikan ramuan ini pada anggota lainnya, sebab mereka akan segera ikut bergabung ke medan perang. Tampaknya, Taeho lebih memilih untuk kembali ke sisi serikat Gargowa dan membantu Kyo-ho karena Kang Hyuk sudah membuangnya tanpa adanya perlindungan. Taeho kemudian membagikan ramuan yang diberikan oleh Kyo-ho pada seluruh anggota timnya sambil menjelaskan cara kerja ramuan ini. Namun melihat kapten pasukan ketiga yang masih belum mendapatkannya, Taeho berinisiatif untuk memberikannya secara langsung. Gajoan mengatakan jika dirinya tidak membutuhkan ramuan seperti itu karena dirinya sudah memiliki benda yang selama ini dirinya bawa kemana-mana. Kyo-ho menanyakan memangnya benda apa itu dan Gajoan mengatakan jika ini adalah artefak dari orang suci yang waktu itu dirinya temui. Kyo-ho menanyakan apakah yang dimaksud adalah wanita yang sempat menghabiskan malam bersamanya dan Gajoan mengatakan ingatan Kyo-ho sangat bagus soal begituan. Kyo-ho mengatakan mungkin dirinya tidak mengingat siapa nama orang tuanya, tapi dirinya tidak mungkin melupakan sesuatu yang mantap-mantap. Namun selagi bercanda dengan Kyo-ho, Gajoan merasa sangat merinding dengan tatapan yang penuh akan haus darah dan sedang mengincar dirinya. Gajoan tentunya langsung berbalik untuk melihat siapa yang sedang memancarkan aura membunuh yang sangat kuat ini, tapi dirinya hanya menemukan pasukan undead yang sedang membantai seseorang. Namun semakin lama dirinya ingin mencari siapa orang yang sedang mengawasi dirinya, Gajoan semakin merinding karena dirinya merasa jika yang sedang mengawasinya tidak hanya satu orang. Gajoan tentunya terus mengamati dari mana perasaan mengancam yang dirinya rasakan barusan, karena di sekitarnya hanya ada pasukan undead yang menyerang dengan barbar. Gajoan masih berpikir di mana orang yang sedang mengawasinya dan kenapa dirinya tidak bisa menemukannya sama sekali. Gajoan tentunya tidak sadar karena sedari awal para undead ini adalah pasukannya Kang Hyuk, yang artinya Kang Hyuk bisa melihat melalui mata para undead. Gajoan berpikir ini sungguh sial karena dirinya tidak bisa menemukan keberadaan dari seseorang yang sedang mengawasi dirinya dengan niat membunuh yang sangat kuat. Di sisi lain, Kang Hyuk berpikir akhirnya dirinya bisa menemukan mereka melalui penglihatan para undead yang telah tersebar. Kang Hyuk merasa jika dirinya seperti benar-benar sedang melihat ke dalam Gazette of the Undead karena merekalah yang dirinya lihat di dalam ingatan itu. Kang Hyuk tidak akan membiarkan mereka lolos kali ini dan akan membuat mereka membayar lebih banyak daripada yang mereka lakukan pada Kang Min. Kang Hyuk akan memastikan melihat mereka lebih dekat dan akan membuat mereka merasakan neraka yang sesungguhnya setelah membuat saudaranya meninggal. Kang Hyuk berpikir jika mereka adalah para hunter dan returner yang bertanggung jawab atas kematian adiknya yang polos dan begitu baik. Kang Hyuk ingin agar mereka semua segera berkumpul menjadi satu, supaya dirinya tidak perlu repot-repot ke sana kemari untuk menghabisi mereka. Kang Hyuk mengatakan, silahkan saja nikmati canda tawamu sebelum maut mendatangimu, karena sebentar lagi kalian semua akan mati di tanganku.